Kota Tarakan, sejak tahun 2012, merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan sendiri merupakan satu-satunya kota yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan. Lebih lengkap tentang Kota Tarakan, inilah videonya. Menjadi satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Utara, menjadikan Tarakan sebagai kota pelayanan dan jasa. Kota ini memiliki luas wilayah daratan mencapai 250,80 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, Kota Tarakan memiliki populasi penduduk 244.185 jiwa. Hal tersebut menjadikannya sebagai daerah yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis, wilayah Kota Tarakan dikelilingi lautan. Hal tersebut membuatnya tidak satu daratan dengan Pulau Kalimantan Besar. Suku Tidung merupakan suku asli mendiami Kota Tarakan, di mana dalam perkembangannya, Kota Tarakan juga dihuni suku-suku lain, seperti Dayak, Bulungan, Makassar, Banjar, Jawa, Tionghoa, Bugis, Melayu, Bali, dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Tarakan, yakni sebesar 85,53%. Sedangkan agama Protestan menempati peringkat kedua, yakni sebesar 9,41%. Disusul agama lainnya, seperti Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain. Pada tahun 2020, Kota Tarakan terpilih sebagai peraih penghargaan Nata Mukti. Penghargaan ini diberikan kepada kota yang memiliki kepedulian dan perhatian dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun alasan terkuat lain diberikan penghargaan tersebut, tidak lepas pesatnya pengembangan usaha kafe di Kota Tarakan, sehingga Kota Tarakan mendapatkan julukan lain, yakni Kota Seribu Kafe. Saat ini Kota Tarakan dipimpin Khairul sebagai wali kota dan Effendi Juprianto sebagai wakil wali kota untuk masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan mencapai 76,23%. Angka tersebut menempatkan Kota Tarakan di urutan teratas Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan perhitungan produk domestik regional bruto kabupaten dan kota di Indonesia, Kota Tarakan masuk peringkat kekayaan ke-7 di Indonesia. Dikarenakan jumlah produk domestik regional bruto Kota Tarakan mencapai 136 juta rupiah. Sejarah Kota Tarakan. Era Kerajaan Tidung atau dikenal dengan nama Kerajaan Tarakan, di mana kerajaan ini berlokasi di Pulau Tarakan dan berakhir di Salim Batu. Berdasarkan silsilah, diperkirakan dari tahun 1076 sampai tahun 1156 Masehi. Di pesisir timur Pulau Tarakan yakni Dusun Binalatung, sudah ada Kerajaan Tidung kuno. Kemudian kerajaan tersebut berpindah ke pesisir selatan Pulau Tarakan di kawasan Tanjung Batu dari tahun 1156 sampai tahun 1216 Masehi. Setelah itu kerajaan ini bergeser ke wilayah barat, tepatnya di kawasan Sungai Bidang dari tahun 1216 sampai tahun 1394 Masehi. Dan berpindah lagi ke daerah yang cukup jauh dari Pulau Tarakan, ke daerah Pimping bagian barat dan kawasan Tanah Kuning dari tahun 1394 sampai tahun 1557 Masehi. Karena dipengaruhi Kesultanan Suluk. Setelah era Kerajaan Tidung, Dinasti Tengara hadir di Pulau Tarakan dari tahun 1557 sampai tahun 1916 Masehi. Dinasti yang berlokasi di daerah Pamusian Tarakan Tengah ini berakhir pada tahun 1916 saat dipimpin Datu Adil. Pada tahun 1896, perusahaan minyak Belanda BPM berhasil menemukan sumber minyak di Pulau Tarakan.
Hal tersebut mendorong didatangkannya banyak pekerja dari luar Pulau Tarakan untuk melakukan kegiatan pengeboran. Pada era Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang melakukan pendaratan pertama kali ke Indonesia di Pulau Tarakan, yakni pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Pasukan Belanda yang menduduki Pulau Tarakan pada saat itu harus menyerah kepada Jepang pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Memiliki lokasi penting seperti sumber minyak, lapangan udara dan pelabuhan, menjadi alasan Jepang menduduki kota Tarakan. Berkurangnya pasukan Jepang yang ada di kota Tarakan pada awal tahun 1945, menjadi kesempatan pasukan sekutu untuk merebut kembali kota Tarakan. Pertempuran yang dilakukan pasukan sekutu dari Australia terjadi dari tanggal-tanggal 1 Mei hingga tanggal 19 Juni tahun 1945, di mana dalam pertempuran tersebut berhasil dimenangkan pihak sekutu. Pada era kemerdekaan, sebelum menjadi status kota, Tarakan berstatus kecamatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Letak dan posisinya yang strategis, menjadi alasan Tarakan dijadikan kecamatan baru pada tanggal 15 Desember tahun 1997. Status kota administratif Tarakan ditingkatkan menjadi kota madya, di mana dalam perkembangannya pada tahun 2012 kota Tarakan menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring adanya pemekaran provinsi baru. Itulah sedikit ringkasan tentang kota Tarakan. Untuk lebih mengenal dengan kota ini, berikut 8 fakta tentang kota Tarakan. Asal-usul nama kota Tarakan. Nama kota Tarakan berasal dari bahasa Tidung, yakni tarak yang memiliki arti tempat singgah dan ngakan memiliki arti makan. Dari asal kata tersebut bisa memberikan gambaran di masa lalu, di mana kota Tarakan menjadi tempat bagi para nelayan di kerajaan suku Tidung. Nama kota Tarakan ini sangat berhubungan dengan posisi strategisnya yang menjadikannya pusat transit dan perdagangan. Kota terbesar di Kaltara. Kota Tarakan yang berdiri pada tanggal 15 Desember tahun 1997, hingga saat ini masih menyandang predikat kota terbesar di Kalimantan Utara. Melansir data BPS Tarakan dalam angka 2021, luas wilayah kota Tarakan mencapai 657,33 km persegi, dengan daratan seluas 250,80 km persegi dan lautan 406,53 km persegi. Jumlah penduduk kota Tarakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, kota Tarakan memiliki populasi penduduk 244.185 jiwa. Angka tersebut menempatkannya sebagai daerah dengan populasi penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara. UMK Kota Tarakan. Tahun 2023, UMK Kota Tarakan mengalami kenaikan 7,44%, dari Rp3.774.377 menjadi Rp4.055.356. Angka ini menempatkan Kota Tarakan sebagai daerah UMK paling tinggi di Provinsi Kaltara. Kota Seribu Cafe. Meningkatnya perkembangan usaha kafe dan sejenis di kota Tarakan, membuat kota Tarakan dijuluki Kota Seribu Cafe. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya kafe-kafe yang berada di sepanjang jalan di kota Tarakan. Suku Tidung dan Rumah Baloi. Suku Tidung diketahui berasal dari Kalimantan Utara dan menghuni beberapa wilayah termasuk Pulau Tarakan. Keistimewaan suku Tidung membuatnya sempat tercantum dalam uang kertas edisi khusus pecahan Rp75.000. Diketahui suku ini pernah mendirikan kerajaan Tidung yang kemudian hancur karena politik adu domba oleh Belanda. Adapun rumah adat suku Tidung adalah Rumah Baloi.
Rumah Baloi memiliki model rumah panggung yang lebih modern. Diduga rumah Baloi merupakan pengembangan dari rumah panjang milik suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Kawasan Konservasi Hutan Mangrove dan Bekantan. Ketika berada di Kota Tarakan, jangan lupa mampir ke kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, yang merupakan salah satu objek wisata di Kota Tarakan. Di lokasi tersebut, kita bisa melihat langsung Bekantan yang merupakan ikon Kota Tarakan. Berjalan di area seluas 21 hektare tersebut, pengunjung juga bisa mengenal ekosistem bakau dan penghuninya. Tempat pasukan Jepang mendarat pertama kali. Memiliki lokasi penting seperti sumber minyak, lapangan udara dan pelabuhan, jadi alasan pasukan Jepang melakukan pendaratan pertama kali di Indonesia, melalui Kota Tarakan pada tanggal 11 Januari tahun 1942.